Dan sekarang ini adalah Royal Enfield Classic 650 Twin yang beberapa waktu lalu diluncurkan. Kira-kira apa aja hal yang membuat motor ini layak untuk dimiliki? Oke, yang pertama adalah dari segi suspensinya. Kalau dilihat di depan sini, dia pakai suspensi yang cukup besar, pakai model teleskopik dengan ukuran 43 mm dan travelnya 120 mm. Suspensi ini dipadu dengan peredam kejut ganda di bagian belakang. Nah, di belakang ini dia travelnya mencapai 90 mm. Jadi hasilnya adalah serupa dengan jajaran produk klasik series. Dia punya suspensi yang cukup oke, redamannya empuk, dan juga meskipun demikian ketika melewati jalan yang mulus pun handlingnya masih cukup oke, meskipun dia suspensinya terbilang empuk. Dan tentunya ketika melewati jalan yang agak rusak, suspensi ini bekerja dengan sangat sempurna sehingga kenyamanannya tidak perlu diragukan lagi. Itu untuk hal yang pertama. Lanjut ke hal kedua, tentu adalah dari segi mesinnya, karena ini adalah Royal Enfield Classic 650 Twin. Dia punya 2 silinder, dan khas motor-motor Royal Enfield sesuai dengan desainnya juga yang klasik, tentu membuat motor ini terlihat kalem tapi justru sangat bertenaga. Apalagi untuk torsinya, karena jajaran klasik ini dikenal dengan torsinya yang cukup besar. Untuk 650 Twin ini dia bahkan punya torsi mencapai 52,3 Nm pada 5650 rpm, sehingga untuk melewati jalan menanjak, berliku, bahkan seperti yang saya lakukan menuju ke situs Gunung Padang ini, dia nggak ada masalah sama sekali untuk diajak naik turun, karena memang torsinya selalu ada dari putaran bawah, menengah. Jadi enak banget, apalagi buat stop and go. Jadi buka gas sedikit langsung ngacir motornya. Itu apalagi ditambah dengan suara knalpotnya yang mantap banget, karena dia untuk standarnya dia pakai yang P-shooter, tapi untuk yang unit yang saya pakai ini knalpotnya sudah diganti menjadi yang lebih ngebass, dan hasilnya tentu suaranya menjadi cukup berkarakter dan sesuai dengan keseluruhan desainnya yang klasik tapi juga berwibawa. So, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Untuk pemakaian normal dan juga buka tutup gas, benar-benar pemakaian normal, tidak eco indikator sama sekali, motor ini bisa mengkonsumsi bahan bakar sekitar 20-an kilometer per liter. Dan untuk tangki bahan bakarnya sendiri cukup besar, dia mencapai 14,8 liter, jadi cukup besar tangkinya di sana. Dan kurang lebih seperti itu konsumsi bahan bakarnya. Untuk tenaganya tidak perlu diragukan lagi, klasik dan berwibawa namun juga bertenaga. Oke, sekarang yang ketiga adalah dari segi dimensi dan juga desain. Nah, kalau dilihat, motor ini menjadi salah satu yang layak dipertimbangkan karena dimensinya yang cukup kompak. Walaupun dia 650 cc, dia punya tinggi jok yang gak terlalu tinggi, cuma 800 mm, dan tapi bobotnya itu mencapai 243 kg dengan bensin dan juga oli. Bagaimana menurut Anda? Jadi kalau untuk posisi ridingnya seperti ini gambarannya.
Untuk yang tingginya seperti saya, sekitar 175 cm, tidak ada masalah sama sekali. Posisi joknya juga cukup rendah dan posisi untuk handlingnya, posisi berkendaranya cukup. Lalu dari segi desainnya, dia secara keseluruhan memang sesuai namanya, klasik. Dia memang memiliki kesan yang klasik, lalu juga berkelas dan tentunya elegan. Jadi ya walaupun mesinnya 650 cc, motor ini sebenarnya walaupun dia mumpuni untuk diajak kebut-kebutan, tapi lebih ideal untuk diajak berkendara pelan dengan suara raungan mesin rendahnya di putaran rendahnya. Suaranya yang berat dan juga berkarakter sehingga membuat pengendaranya terlihat makin elegan. So, lanjut bagaimana dengan fiturnya? Kalau di sini dilihat di panel instrumennya ada beberapa informasi. Di sini ada perpaduan antara analog dan juga digital. Di sini ada MID dan di kanannya adalah Royal Enfield Tripper. Jadi navigasi turn by turn yang terkoneksi dengan aplikasi sehingga Anda bisa menampilkan navigasi di layarnya. Tapi navigasinya hanya belokan per belokan. Lalu di sini juga kelihatan cukup banyak informasinya. Ada ABS dual channel depan dan belakang. Lalu juga beberapa informasi lain standar seperti motor pada umumnya. Lalu di sini ada trip 1, trip 2, lalu juga ada jam. Di sini ada jam di layar analognya dan juga di trippernya. Kemudian odometer. Dan juga di atasnya ini ada indikator gigi, lalu ini ada indikator servis, lalu ada eco indikator dan di atasnya ada indikator level bahan bakar. Nggak terlalu banyak, memang sesuai namanya dia klasik. Juga fiturnya juga ya klasik tapi fungsional. Terus di sini mirip-mirip dengan deretan motor-motor Royal Enfield untuk engine on-nya. Di sini terkoneksi dengan maksudnya terintegrasi dengan engine cut off. Lalu di bawahnya ada hazard dan di sebelah kiri ini ada lampu jauh, lampu dekat yang terintegrasi dengan pas beam, lampu sen dan juga klakson. Dan di bawah sini ini juga ada fitur tersembunyi. Kalau dilihat dari bagian sini lebih terlihat dia sudah dilengkapi dengan USB Type-C. Nah, oke, dan yang nggak ketinggalan di sini juga masih ada Tiger Lamp, lampu harimau dari klasik yang memang menjadi ciri khas dari motor ini. Lalu yang menarik juga di bagian belakang jok pemboncengnya, kalau yang didapatkan secara standar, pijakan kaki ini sudah standar, tapi di sini ada subframe dan juga ada joknya yang bisa dilepas. Jadi kalau Anda ingin berboncengan, Anda tinggal pasang joknya, tapi kalau Anda ingin sendiri, Anda tinggal melepas subframe ini. Dan hal kelima yang membuat motor ini layak untuk dipertimbangkan adalah dari segi harganya. Nah, untuk Royal Enfield Classic 650 Twin ini punya beberapa varian. Variannya dibedakan hanya dari warnanya aja, lalu juga perbedaan mencolok ada di warna tangkinya. Nah, kalau yang saya gunakan kali ini adalah tipe tertingginya, dia bernama Black Chrome. Harganya Rp242.800.000. Lalu selain ini, dia juga ada beberapa pilihan lain. Untuk varian terendahnya ada di Valam Red dan juga Bratingtrop Blue dengan harga Rp236.100.000. Lalu varian tengahnya ada Teal dengan harga Rp239.800.000. Nah, kalau dibandingkan beberapa kompetitornya yang bermain di segmen desain klasik, lalu juga bermesin 650 cc, pilihannya ada beberapa, mulai dari Honda CB 650R Neo Sport Cafe, dia harganya lebih mahal, yaitu Rp307.714 juta. Lalu untuk yang mesin di bawahnya ada Rebel 500, harganya ya sebenarnya nggak terlalu jauh. Rebel itu dibanderol Rp208.602 juta. Dan kalau untuk motor dengan selain merek Jepang,
Pernah ada Triumph Trident itu bermesin 660 cc, tapi ketika diluncurkan 2022 lalu harganya mencapai 285 juta rupiah. So, bagaimana menurut Anda? Apakah model ini layak untuk dipertimbangkan? Karena memang dia menjadi salah satu moge yang cukup enak untuk dipakai harian, lalu handlingnya juga cukup oke, dipakai di kemacetan juga nggak masalah. Mesinnya juga panasnya masih terbilang wajar. Jadi, apakah Anda tertarik mempertimbangkan 5 hal yang tadi saya jelaskan? Jadi itu dia tadi bagaimana 5 hal yang perlu dipertimbangkan dari Royal Enfield Classic 650 Twin. Apakah Anda setuju dengan hal-hal tersebut atau justru Anda punya penilaian lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.